Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Dan semoga pandemi ini cepat berlalu. Ibu harap kalian tidak bosan untuk mengikuti pembelajaran jarak jauh ini. Kembali lagi bersama saya, Ibu Fenty Febriani di mata pelajaran ekonomi. Baik anak-anak, seperti biasa, sebelum memulai pembelajaran, terlebih dahulu silahkan kalian untuk mengisi presensi di Google Classroom. Materi yang akan Ibu bahas di pertemuan kali ini ialah mengenai inflasi. Alangkah baiknya sebelum memulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Baik anak-anak, gimana presensinya sudah diisi? Kita langsung saja ke materi. Disimak dan diperhatikan baik-baik. Baik anak-anak, seperti biasa, terlebih dahulu sebelum memulai pembelajaran, di sini Ibu akan menyampaikan tujuan dari pembelajaran di pertemuan kali ini. Melalui pembelajaran jarak jauh, peserta didik diharapkan dapat mengetahui permintaan dan penawaran uang, dapat mengetahui faktor yang mempengaruhi permintaan dan penawaran uang, serta teori permintaan dan penawaran uang. Oke, kita langsung saja ke materi ya. Yang pertama itu ada pengertian permintaan uang. Permintaan uang adalah jumlah uang yang diminta oleh masyarakat. Untuk 3 tujuan meminta uang, yang pertama itu ada tujuan transaksi, tujuan berjaga-jaga, dan tujuan spekulasi. Yang selanjutnya itu ada pengertian penawaran uang. Penawaran uang mengacu pada jumlah uang yang tersedia dalam suatu perekonomian. Kamu mungkin ingat suatu kebijakan negara berupa kebijakan moneter untuk mengatur penawaran uang atau jumlah uang yang beredar. Nah, dari situ kita tahu bahwa penawaran uang adalah tugas negara yang dilakukan oleh Bank Indonesia. Seperti itu dapat dipahami? Oke, kita langsung saja lanjut kepada faktor yang mempengaruhi permintaan dan penawaran uang. Yang pertama itu ada faktor yang mempengaruhi permintaan uang. Ada pendapatan real, ada tingkat suku bunga, ada tingkat harga umum, ada fasilitas kredit. Sedangkan pada penawaran uang itu ada tingkat diskonto, cadangan kas, dan kebijakan pasar terbuka. Di permintaan uang itu, tadi yang pertama disebutkan ada pendapatan real. Pendapatan real adalah pendapatan yang dihitung dengan harga konstan, mendasarkan pada harga tahun tertentu yang dijadikan tahun dasar. Semakin tinggi pendapatan, permintaan akan uang akan semakin besar. Ini dikarenakan konsumsi dan tabungan akan bertambah seiring dengan meningkatnya pendapatan. Yang kedua itu ada tingkat suku bunga. Semakin tinggi suku bunga permintaan akan uang untuk motif spekulasi akan berkurang. Hal ini dikarenakan tingginya suku bunga akan membuat biaya pinjaman uang untuk berspekulasi semakin bertambah atau mahal. Yang ketiga itu ada tingkat harga umum. Semakin tinggi tingkat harga umum, permintaan uang akan semakin bertambah. Kenapa begitu? Karena harga barang dan jasa bertambah mahal. Dan untuk pembelinya diperlukan uang yang lebih banyak pula dan mengakibatkan permintaan akan uang juga semakin bertambah. Yang keempat itu ada fasilitas kredit. Semakin canggih fasilitas kredit akan memudahkan masyarakat untuk meminjam uang kepada bank, sehingga semakin banyak jumlah uang tunai yang diinginkan masyarakat, begitupun kebalikannya, semakin sulitnya fasilitas kredit, maka jumlah uang yang diinginkan masyarakat akan berkurang.
Nah, langsung kita lanjut di sini. Selain tadi ada faktor yang mempengaruhi permintaan uang, sekarang ada faktor yang mempengaruhi penawaran uang. Yang pertama itu ada tingkat diskonto, merupakan bunga yang diterapkan bank sentral kepada bank umum untuk meminjam dana. Sudah tahu kan, Bank Sentral Indonesia itu apa? Bank Indonesia yang begitu bagus sebagai leader of the last berkewajiban untuk membantu bank umum dalam hal pinjaman dana. Semakin tinggi tingkat diskonto, maka semakin sedikit uang yang didapat dipinjam oleh bank umum sehingga penawaran uang berkurang. Begitupun sebaliknya. Yang kedua itu ada cadangan kas. Merupakan tabungan atau simpanan uang tunai milik bank umum yang ada di bank sentral. Semakin besar cadangan yang ditentukan oleh bank sentral, maka jumlah penawaran uang akan berkurang. Hal ini terjadi karena bank umum dituntut untuk menaikkan cadangan yang menuntut bank umum menyimpan uang lebih banyak dari bank sentral. Kondisi sebaliknya, jika bank sentral menurunkan tingkat cadangan kas, maka jumlah uang yang beredar akan bertambah. Yang terakhir itu ada kebijakan pasar terbuka. Kebijakan pasar terbuka adalah kebijakan bank sentral dalam membeli atau menjual surat berharga milik pemerintah seperti obligasi negara, surat utang negara, dan sertifikat Bank Indonesia. Jika bank sentral menjual surat berharga, maka jumlah penawaran uang akan berkurang karena masyarakat dapat surat, sedangkan bank sentral mendapatkan uang selama ini beredar. Kebalikannya, jika bank sentral membeli surat berharga dan masyarakat, maka jumlah penawaran uang akan semakin banyak karena masyarakat dapat uang, sedangkan bank sentral dapat surat berharga. Seperti itu dapat dipahami. Yang selanjutnya itu ada teori permintaan dan penawaran uang. Yang pertama itu ada teori liquidity Keynes dan ada teori kuantitas klasik. Yang pertama ada teori liquidity Keynes yang terbagi menjadi 3, yaitu motif transaksi, motif berjaga-jaga, dan motif mendapatkan keuntungan. Sedangkan di teori kuantitas klasik itu ada teori penawaran uang tanpa bank dan teori penawaran uang modern. Nah, sesuai yang sudah tadi disebutkan, yang pertama itu ada teori liquidity Keynes. Menurut teori Keynes, ada 3 motivasi orang untuk menabung, yaitu untuk transaksi, untuk berjaga-jaga, dan untuk memperoleh keuntungan. Yang pertama, ada motif transaksi. Masyarakat memegang uang dengan tujuan untuk mempermudah kegiatan transaksi sehari-hari. Contohnya, kalau misalkan kalau membeli pensil di koperasi mahasiswa seperti itu kan harus menggunakan uang cash. Yang kedua itu ada motif berjaga-jaga. Arti dari kata berjaga-jaga di sini adalah persiapan menghadapi hal-hal yang tidak diinginkan atau tidak terduga. Seperti itu. Yang terakhir itu ada motif mendapatkan keuntungan. Nama lain dari kata motif ini adalah motivasi, spekulasi. Misalnya, kamu membeli emas saat harga emas sedang rendah dan menjualnya kembali saat harga emas tersebut naik. Nah, disitulah kamu mendapatkan keuntungan. Yang kedua itu ada teori kuantitas klasik. Teori klasik ini membahas tentang hubungan antara penawaran dan permintaan, menitik beratkan uang dari sudut pandang kuantitas. Nah,
di sini juga ada teorinya. Yang pertama itu ada teori penawaran uang tanpa bank. Teori ini merupakan gambaran dari sistem standar emas ketika emas menjadi satu-satunya alat pembayaran. Jumlah uang beredar atau uang yang ditawarkan di masyarakat naik atau turun sesuai dengan tersedianya emas di masyarakat. Yang kedua itu ada teori penawaran uang modern. Dalam sistem standar kertas dan otoritas moneter, yakni bank sentral yang memproduksi uang primer, lembaga keuangan atau perbankan merupakan produsen uang sekunder bagi masyarakat. Keduanya berhubungan sangat erat karena uang sekunder atau uang giral hanya bisa tumbuh karena ada uang primer. Seperti itu dapat dipahami? Oke, untuk pertemuan kali ini dapat Ibu simpulkan. Hukum permintaan dalam ekonomi menyebutkan makin tinggi harga suatu barang, maka sedikit jumlah barang yang diminta, dan sebaliknya, makin rendah harga suatu barang, maka makin banyak jumlah barang yang diminta. Alhamdulillahirobbilalamin. Sampailah kita pada akhir pertemuan kali ini. Ibu rasa materi dari Ibu dicukupkan sekian. Apabila ada yang tidak dimengerti atau tidak dipahami, boleh menanyakannya melalui WhatsApp grup ya. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.